Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, di sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arif Fajar Sugiarto dengan NIM 2020-008-326. Oke, di sini saya akan memaparkan materi ya tentang rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh mata kuliah perilaku organisasi yang diambil oleh Bu Ratna. Oke, langsung saja untuk pertemuan yang pertama itu tentang konsep organisasi ya. Sebenarnya akan menjelaskan tentang organisasi terlebih dahulu. Nah, organisasi adalah unit sosial ya yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama. Nah, itu beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur. Nah, tujuannya didirikan itu untuk mencapai tujuan bersama atau yang mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian perilaku organisasi. Nah, itu studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku memengaruhi kinerja organisasi. Nah, hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Nah, selanjutnya ada peran manajemen sendiri itu ada 2, ada peran antar personal dan peran informasional. Nah, peran antar personal sendiri itu sebagai tokoh utama, sebagai peran penghubung, peran kepemimpinan, dan peran informasional sendiri ada peran pemantau, peran penyebar, dan juru bicara. Selanjutnya ada tentang pengambilan keputusan dan ada aktivitas manajerial. Nah, aktivitas manajerial sendiri ada di dalamnya itu ada tentang manajemen tradisional untuk komunikasi, manajemen SDM, dan untuk jaringan. Nah, selanjutnya itu ada disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Itu ada 4 ya, tentang psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Nah, dalam materi ini juga ada tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi sendiri, yaitu untuk merespon globalisasi, mengelola keragaman angkatan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, merespon kurangnya tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan. Nah, untuk perilaku organisasi sendiri itu ada level-levelnya sendiri ya. Yang pertama untuk tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Selanjutnya untuk rangkuman pertemuan kedua tentang keragaman dalam organisasi. Nah, perbedaan dalam organisasi kan sudah pasti ada karena kita manusia diciptakan berbeda-beda dan itu ya tidak ada yang sama. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi. Nah, dalam keragaman organisasi itu ada 2. Yang pertama ada keragaman tingkat permukaan atau surface level diversity. Dan yang kedua keragaman tingkat dalam atau deep level diversity. Nah, oke, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yang dibutuhkan dalam dunia kerja itu tanggung jawab atau responsibility, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan diri, dan kesehatan atau keselamatan. Nah, itu saja ada kemampuan. Nah, untuk kemampuan sendiri adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Itu menurut Robin and Judge. Nah, dalam kemampuan itu ada dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Untuk kemampuan intelektual sendiri, kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, pengenalan, dan pemecahan masalah. Nah, untuk kemampuan fisik itu melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, dan kekuatan serta karakteristik serupa. Nah, selanjutnya ada manajemen keragaman. Nah, manajemen ini bertugas untuk memberikan pengarahan kepada pekerja agar standar dan sensitif terhadap
kebutuhan dan perbedaan yang lain. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ketiga itu tentang sikap dan kepuasan kerja. Nah, di sini akan menjelaskan tentang sikap terlebih dahulu ya. Sikap itu tentang pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Nah, di sini ada komponen-komponen sikap itu ada 3. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan perilaku. Untuk sikap kognitif sendiri atau sikap atau pendapat atau opini ya. Untuk yang afektif itu emosional atau perasaan dari sikap. Untuk yang perilaku itu niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Oke, sikap kerja itu juga ada 3 untuk kepuasan kerja, keterlibatan kerja, kemudian organisasi. Nah, keterlibatan organisasi itu merupakan tingkat di mana seorang meningkatkan dirinya ke pekerjaannya secara aktif, berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerjanya penting dan bernilai. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Itu menurut Stephen Robin. Nah, respon terhadap ketidakpuasan kerja itu ada 4. Yang pertama ada kesetiaan atau loyalty, yang kedua ada aspirasi atau voice, yang ketiga ada pengabaian atau neglect, yang keempat keluar atau exit. Nah, selanjutnya ada pengaruh-pengaruh untuk kepuasan kerja sendiri. Nah, di sini ada 6, yaitu kepuasan kerja dan kinerja, kepuasan kerja dan OCB, organizational behavior. Yang ketiga kepuasan kerja pelanggan, keempat kepuasan kerja dan ketidakhadiran, yang kelima kepuasan kerja dan pertahanan karyawan, yang keenam kepuasan kerja dan perilaku menyimbang. Nah, dari situ bisa kita simpulkan sikap dan kepuasan kerja itu untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, dengan itu berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan seperti membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih menantang dan menarik. Pertemuan ketiga sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang keempat, itu tentang kepribadian dan nilai. Nah, di sini ada pengertian kepribadian, itu cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Itu menurut Rabin and Judge 2008. Nah, faktor penentu kepribadian itu ada 2. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan. Selanjutnya ada sifat kepribadian, yaitu sifat yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Nah, untuk menilai kepribadian sendiri kita bisa dari survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, dan untuk selanjutnya bisa dilakukan dengan ukuran proyeksi. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Salah satunya dengan evaluasi diri, pemantauan diri, pengambilan risiko, dan kepribadian proaktif. Nah, kita masuk ke nilai. Nah, nilai sendiri atau value menunjukkan alasan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawan. Nah, itu pentingnya nilai menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Nah, karena itu berpengaruh terhadap persepsi kita. Untuk jenis-jenis nilai itu ada 2. Yang pertama ada nilai terminal dan nilai instrumental. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-5 tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Untuk pengertian persepsi sendiri ya,
adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Nah, jenis-jenis persepsi itu ada 6. Ada 5. Yang pertama ada persepsi audio, visual, perabaan, penciuman, dan pengasapan. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis persepsi, kita bisa pelajari juga faktor yang mempengaruhi persepsi. Itu ada faktor ekspektasi, faktor situasi, faktor target. Nah, di dalamnya itu juga bisa dijabarkan. Untuk faktor ekspektasi sendiri ada sikap, motif, minat, dan pengalaman. Untuk faktor situasi ada waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Dan yang terakhir untuk faktor target ada sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kepemimpinan. Nah, untuk teori hubungan itu atribusi ya, dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan, mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri ya. Nah, dalam atribusi sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama distinctiveness atau perbedaan, konsensus melihat bagaimana faktor internalnya, dan konsistensi itu dari internal tadi. Kemudian ada kesalahan atribusi. Nah, jadi harus bisa diantisipasi. Itu ada kesalahan fundamental dan bias pelayanan diri. Nah, selanjutnya ada jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai individu. Itu melalui persepsi selektif dan efek halo, efek-efek kontras, proyeksi, pembentukan stereotip. Selanjutnya hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan. Nah, itu keputusan sendiri itu untuk membuat pilihan. Nah, pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Keputusan sendiri muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah ya. Dan selanjutnya ada masalah kan. Nah, masalah sendiri muncul karena ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Untuk pengambilan keputusan sendiri bisa dilakukan dengan cara rasional dan rasional terbatas. Yang terakhir dengan keputusan intuitif. Nah, yang selanjutnya juga ada faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya, tentang kepribadian, perbedaan kultur, kemampuan mental, regulasi, dan adanya sistem reward itu ya. Selanjutnya masuk ke rangkuman pertemuan ke-6 tentang konsep-konsep motivasi. Pengertian motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk selanjutnya tentang teori-teori motivasi itu ada 4. Hierarki teori kebutuhan, teori ERG, teori extended, teori 2 faktor. Selanjutnya tentang teori-teori motivasi kontemporer. Nah, itu salah satunya dengan penguatan keadilan, teori harapan, teori penentuan tujuan. Nah, selanjutnya mempelajari tentang model keadilan organisasional. Nah, itu ada 3 juga. Tentang keadilan distributif, yaitu keadilan yang dari hasil yang dirasa. Untuk yang kedua, keadilan prosedural, yaitu proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Yang ketiga, keadilan interaksional, itu tingkat di mana seorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. Oke, kita masuk yang terakhir ya, untuk rangkuman pertemuan ke-7 tentang motivasi dari konsep menuju aplikasi. Nah, bagaimana pekerjaan bisa dirancang ulang? Nah, itu melakukan rotasi pekerjaan, penggantian periodik karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya. Nah, untuk selanjutnya bisa
memperluas pekerjaan. Nah, itu dengan peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, yang selanjutnya dengan pengayaan pekerjaan. Nah, itu meningkatkan pengendalian pekerjaan terhadap rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya tentang susunan pekerjaan alternatif. Nah, itu tentang jam-jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, telekomuting. Nah, keterlibatan karyawan juga termasuk ya. Itu adalah sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Nah, itu untuk contoh program keterlibatan karyawan sendiri, manajemen partisipasif. Nah, itu di mana para bawahan berbagi suatu tingkat kekuatan pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan langsung. Selanjutnya bisa dengan partisipasi representatif, yaitu para pekerja itu berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasi. Dan yang terakhir dengan lingkaran kualitas, yaitu kelompok yang terdiri dari atas karyawan bertamu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja. Selanjutnya menyelidiki penyebabnya, merekomendasikan solusi, dan mengambil tindakan perbaikan. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya tentang rangkuman pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita kuliah perilaku organisasi. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat.